Saya beli cuangkinya satu ya, dibungkus. Pakai mie instannya juga ya, Kang? Siap bang, mohon ditunggu ya. Loh, Kang, kok masaknya begini sih? Emang bungkus mie-nya juga harus ikut direbus ya, Kang? Iya bang, hehe. Justru itu yang bikin cuangki ini lebih enak. Aduh, ya Allah, susah amat ya zaman sekarang cari kerja. Mentang-mentang saya sudah berumur begini, udah 30 tahunan lebih, sampai-sampai nggak ada loh perusahaan yang menerima saya. Padahal ijazah terakhir saya itu S1 loh, asli pula nih ijazah, bukan ijazah palsu. Malah yang dipilih orang yang lebih muda, mana pendidikan terakhirnya juga kagak jelas. Apa bisa jadi dia orang dalam kali ya? Astagfirullah, tidak boleh suudzon, maafkan hamba ya Allah. Tapi sedih banget sih emang, menurut saya negara ini sudah tidak baik-baik saja. Dikira orang seumur saya udah nggak butuh duit lagi kali ya, sampai-sampai kerja aja dipersulit. Hadeh. Tapi saya tidak boleh menyerah, demi istri dan anak saya di kampung, saya harus bertahan di perantauan ini. Saya percaya Allah pasti akan memudahkan jalan saya. Amin, amin ya robbal alamin. Pak, barusan saya dengar Bapak lagi cari kerjaan ya? Wah, dari penampilannya kayaknya ini orang pengusaha sukses nih. Apa mungkin ya dia bakalan nawarin saya kerjaan? Iya nih Pak, apa Bapak punya kerjaan buat saya? Saya bisa apa aja loh Pak, saya juga mau disuruh apa aja. Pengalaman saya juga banyak, dan yang jelas ijazah saya juga asli, bukan palsu. Saya tidak bisa memberikan Anda pekerjaan, tapi saya bisa memberikan Anda uang dengan mengikuti permainan saya. Nani? Permainan? Saya tahu kamu yang ada di serial drama Korea itu kan, yang judulnya Squidward. Squid Game, PA. Ya itu. Pokoknya itu adalah permainan yang berbahaya. Meskipun jika saya menang akan mendapatkan uang yang sangat banyak, nyawa saya yang akan jadi taruhannya. Ya, benar sekali. Sepertinya Anda sudah sangat paham dan saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Tidak, saya menolak. Yang saya cari adalah pekerjaan dan uang halal, bukan uang hasil dari permainan kejam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari ancaman setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aduh, sakit. Elah, resiko kerjaan gini amat ya. Bisa kena pukul lah, kena tampar lah. Padahal kan ikut game beginian lebih baik ketimbang judol dan pinjol. Tinggal korbanin nyawa, kalau menang dapat uang ratusan triliun. Apa yang kamu bilang barusan? Ini Pak, saya menawarkan game pertaruhan nyawa dengan hadiah ratusan triliun. Baiklah. Saya mau menteri-menteri saya ikut demi menyelamatkan negara ini. Alhamdulillah, untung gue bisa terhindar dari godaan orang tadi. Kang. Iya Kang. Saya dengar tadi Akang butuh kerjaan ya? Iya nih Kang, saya emang lagi butuh kerja. Ikut saya dagang cuangki aja gimana Kang? Mau nggak? Temen dagang saya soalnya belum lama ini berhenti Kang. Jadi saya butuh 1 orang lagi buat temen dagang cuangki. Tawaran yang menarik tuh Kang. Terus bayaran saya gimana Kang? Tenang Kang, bayaran Akang mah aman. Kita nanti cuma patungan di modal bikin cuangkinya aja bareng-bareng. Perkara hasil dagang mah kita masing-masing. Saya nggak bakal ngambil jatah untung Akang. Akang pun juga nggak boleh ngambil jatah untung saya. Pokoknya dijamin nggak bakal rugi deh. Wah, boleh juga tuh Kang. Tapi kalau saya boleh tahu, emang temennya kenapa berhenti Kang? Dia berhenti buat pulang ke kampung Kang.
Soalnya kucing kesayangannya di kampung mati. Terus dia mau lanjut ngerawat anak-anak kucing dia itu. Walah, oke deh Kang, saya terima tawaran kerja dari Akang buat jualan cuangki. Hehe. Oh iya, kenalin Kang, nama saya Sulis. Salam kenal Mas Sulis, nama saya Yayat. Ya udah Kang, yuk ikut saya. Ayo Kang. Ini dia Kang, tempat tinggal Akang selama Akang ikut saya dagang cuangki. Di tempat ini juga kita bakal produksi cuangki dan bakso yang nantinya bakal kita jual keliling Kang. Dan di pojok itu pikulan yang nanti Akang pakai buat jualan. Wah, oke deh Kang. Hehe, siap pokoknya saya mah. Ya udah Kang, kita sekarang istirahat dulu yuk. Soalnya kita besok pagi-pagi buta harus udah prepare bakso sama cuangkinya, biar kita siangnya bisa jualan. Siap Kang. Nah, sekarang kita saatnya dagang nih Kang. Semalam kan saya udah ngajarin Akang sedikit-sedikit gimana caranya bikin bakso cuangki. Akang udah paham kan? Iya Kang, insya Allah saya paham. Hehe. Ya udah kalau gitu, nanti Akang rute jalannya ke arah sana ya, ke arah taman. Sedangkan saya ke arah sekolah. Siap Kang, siap. Hehe. Ya udah, saya pamit dulu ya Kang. Semangat Kang jualannya. Semangat juga Kang. Hehe. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, lancarkanlah rezeki hamba dalam berdagang. Amin, amin ya robbal alamin. Cuangki, cuangki, ayo dibeli. Cuangkinya, ayo dibeli bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Cuangki, cuangki. Oke lah, kayaknya saya mangkal di sini aja. Semoga dagangan saya laris manis. Amin, amin ya robbal alamin. Pas banget nih gue nyampe sini sebelum jam istirahat. Hihihi. BTW gue jadi ngerasa bersalah nih sama Mas Sulis. Gue merasa bersalah karena dia gue suruh buat jualan mangkal di taman. Yang dimana itu dulu kan tempat mangkal gue sebelum teman gue berhenti dagang. Dan yang jelas di sana sepi banget. Palingan ada yang beli cuma 1 apa 2 orang doang. Sedangkan kalau di depan sekolah ini itu tempat mangkal temen gue dulu. Dimana temen gue dulu tiap jualan di sini dagangannya habis terus. Soalnya kan banyak anak sekolahan ditambah guru-guru yang pada jajan di sini. Hai. Tapi nggak apa-apa lah. Masa bodoh mau dagangan Mas Sulis ada yang beli apa kagak? Yang penting dagangan gue laris manis dan gue bisa kaya raya. Hahaha. Kang, Kang, Akang jualan cuangki. Bukan Neng, saya jualan ginjal. Akang bisa aja bercandanya. Hehehe, lucu juga nih si Akang mah. Saya nggak bercanda Neng, saya serius. Nih buktinya. Jadi gimana Neng? Neng mau beli yang mana? Beli cuangki apa beli ginjal? Saya beli cuangkinya aja deh Kang. Hehehe. Oh, ya udah deh, saya buatin dulu ya Neng. Oh iya, mau beli berapa Neng? Beli 1 aja Kang. Saya pesan pakai mie instan ya. Hehe. Baksonya 5, terus cuangkinya 5. Pakai saus kecap sambal nggak Neng? Pakai Kang. Hehe. Sambelnya boleh banyakin Kang. Terus kuahnya banyakin juga ya Kang. Oh, oke, siap Neng. Terus jadi berapa duit tuh Kang harganya? Semuanya jadi 15.000 Neng. Oke Kang, ini ya Kang duitnya. Siap Neng, kalau begitu saya rebus minyak dulu ya Neng. Tunggu bentar ya. Oke Kang. Hah?
udah jadi nih, Neng. Hah? Apa lu kata? Woi Kang, lu bisa jualan yang bener gak sih? Hah? Apaan sih, Neng? Gak jelas banget sih. Tiba-tiba marah-marah gitu. Dah, ini cuangkinya. Buruan dimakan sebelum dingin. Dih, enggak. Ogah banget gue makan cuangki Akang. Lah, ngapa bisa begitu coba? Woi Kang, ya kali lu masak cuangki pakai mie instan. Bungkus mie-nya ikutan direbus. Yang ada itu cuangki udah mengandung mikroplastik yang sangat berbahaya buat manusia dan dapat menimbulkan penyakit. Hah? Mikroplastik? Terus nih Kang, bisa-bisanya juga Akang ngerokok sambil jualan. Tadi saya lihat tuh, kalau abu rokok Akang terbang kena angin, terus masuk ke mangkok saya. Emang iya? Terus satu lagi kesalahan Akang. Bisa-bisanya Akang ngebuang sampah bekas mie instan tadi sembarangan. Dah, pantas aja daerah ini kalau hujan lebat sering banget kena banjir. Aduh, Akang itu niat jualan apa niat ngeracunin pembeli cuangki Akang sih? Ah elah, Neng mah so higienis banget sih. Neng, asal Neng tahu, selama bertahun-tahun saya jualan cuangki, gak ada tuh pembeli yang protes. Baru Neng ini nih, satu-satunya pembeli yang protes sama cara masak saya. Lah, gimana mau protes Kang? Yang ada pembeli Akang udah pada modar tuh habis makan cuangki Akang. Dasar kurang ajar. Ah, pokoknya gak mau tahu. Saya mau uang saya balik. Sini balikin uang saya. Kagak bisa lah. Cuangki yang udah dibeli gak bisa dikembaliin. Paham? Ya udah kalau gitu. Ambil tuh uang 15.000. Mending gue kehilangan uang itu ketimbang gue kehilangan nyawa gue. Kang? Kang, saya beli cuangkinya ya. Iya dek, kebetulan banget nih. Ini saya baru aja buat 1 porsi cuangki. Masih anget juga ini. Boleh Kang? Jangan. Dek, jangan sampai kamu makan cuangki dari Akang ini. Dia tadi masak cuangki itu pakai cara yang sembarangan. Ngawur. Masa iya bungkus mie instannya ikut direbus? Ditambah Akang ini tadi juga ngerokok, Dek. Bahkan abu rokoknya aja masuk ke mangkok cuangki itu. Hah? Apa? Hey woman, jangan ngomong sembarangan lu. Lu boleh gak makan cuangki gue, tapi jangan hasut pembeli gue yang lain dong. Walah, pantes. Hah? Pantes kenapa, Dek? Iya Kak, pantes aja hari ini teman-teman saya banyak yang gak masuk sekolah karena sakit perut. Soalnya kemarin teman-teman saya itu habis jajan cuangki dari Akang ini. Woi teman-teman, jangan beli lagi cuangki ini. Cuangki ini ada racunnya. Loh, kok pada gak jadi beli cuangki sih? Hey woman, ini semua gara-gara lu. Hahaha, syukurin. Siapa suruh jadi pedagang kok curang. Rasain tuh akibatnya. Bye. Oh, dasar woman. Sok cantik lo, sok higienis. Dasar. Duh, gara-gara Kang Cuangki tadi, yang tadinya gue lapar, malah ditambah lapar karena marah-marah. Aduh. Mana nih ya? Kira-kira ada nggak nih Kang dagang makanan sekitar sini? Ada tuh Kang jualan cuangki lagi. Aduh, sebenarnya gue udah males banget sama yang namanya cuangki gara-gara Kang tadi. Tapi berhubung gue lapar banget, gue lihat ke sana dulu deh. Siapa tahu penjual yang ini kagak curang dan jahat kayak penjual yang tadi. Kang, saya beli cuangki 1 ya, dibungkus. Pakai minyak ya Kang. Siap, Mbak. Wah, kira-kira ini Akang-akang bakal bener nggak nih cara masak cuangkinya? Widih, oke juga nih Akang. Masaknya udah pakai alat yang higienis, pakai saringan dan sarung tangan juga. Mantap, Akang ini juga ngebuang sampah di tempat sampah. Nggak ngebuang sampah sembarangan kayak Akang yang ono.
Ditambah juga ini Akang ngejualin cuanki kagak sambil ngerokok. Wah, jadi penasaran nih sama rasa cuanki Akang ini. Mbak, ini cuankinya ya. Hehe. Makasih banyak, Kang. Ini ya duitnya. Makasih banyak, Mpok. Kang, saya beli cuankinya juga ya. Makan di sini aja, Kang. Pakai mie instannya juga ya, Kang. Banyakin kuahnya, terus pakai kecap, saus dan sambal. Siap, Kak. Saya buatin dulu ya, Kak. Siap, Kang. A few moments later. Kak, ini Kak ya cuankinya. Hehe. Makasih banyak, Kang. Enak banget nih bakso cuanki. Kang, bakso cuanki Akang enak banget, Kang. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Kak. Kang, ini ya Kang uangnya. Hehe. Makasih, Ban. Kak, ini kelebihan, Kak. Kan harganya cuma 15.000 aja. Saya cari kembaliannya dulu ya, Kak. Nggak usah, Kang. Nggak usah. Iya, Kang, nggak usah kembalian. Berhubung bakso cuanki Akang enak banget dan perut saya terpuaskan sama bakso cuanki Akang, saya rela bayar bakso Akang satu porsi 100.000. Hehehe. Waduh, serius nih, Kak? Serius atuh, Kang. 100% saya ikhlas. Oh iya, kalau saya boleh tahu nama Akang siapa? Nama saya Sulis, Kak. Hehe. Nama saya Lala, Kang. Salam kenal ya, Kang. Iya, Kak. Salam kenal. Ya udah ya, Kang. Saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya, Kak. Hehe. Alhamdulillah. Ya Allah, nikmat mana yang Engkau dustakan? Terima kasih banyak ya Allah. Engkau telah memperlancar rezeki hamba dalam berdagang, sehingga dagangan hamba pada hari ini habis ludes dibeli oleh pembeli. Hehe. Ada. Walah, Kang, lemes amat kayaknya. Kenapa, Kang? Ini nih, Kang. Dagangan saya dari pagi sampai sore ini belum ada yang beli. Walah, tetap semangat, Kang. Insya Allah, rezeki Allah mah nggak akan kemana. Hehe. Ya udah ya, Kang. Saya pamit duluan ke mes. Emang dagangan Akang udah habis, Kang? Alhamdulillah udah, Kang. Hehe. Ya udah, saya pamit ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset, oke bener tuh orang. Bisa-bisanya di taman yang sepi gini dagangan dia bisa habis. Wah, apa jangan-jangan dia pakai pesugihan ya? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Orang dia di mes aja sholatnya rajin banget. Nggak mungkin orang kayak begitu pakai pesugihan. Kang? Loh? Kok yang jual beda? Beda gimana, Bang? Enggak, Kang. Kata orang-orang tadi ada cuanki enak di taman yang jual pakai peci, sedangkan Akang bukan pakai peci, tapi pakai topi. Oh alah, itu teman saya, Bang. Dagangan teman saya udah habis, makanya dia udah pulang duluan. Lagian cuanki dia sama cuanki saya sama aja kok, Bang. Orang kita produksinya bareng satu rumah, jadi sama-sama enaknya. Hehe. Oh alah, gitu. Ya udah deh, Kang. Saya beli cuankinya satu ya, dibungkus. Pakai mie instannya juga ya, Kang. Siap, Bang. Mohon ditunggu ya. Loh, Kang. Kok masaknya begini sih? Emang bungkus mie-nya juga harus ikut direbus ya, Kang? Iya, Bang. Hehe. Justru itu yang bikin cuanki ini lebih enak. Emang iya? Bukannya malah bahaya ya? Enggak kok, Bang. Teman saya yang pakai peci tadi juga gini bikinnya, Bang. Nyatanya pada bilang enak kan? Hehe. Iya juga sih.
Ya udah, saya percaya aja sama Akang. Hehe. Nah, gitu dong. Ya udah, ini Bang, cuankinya udah jadi. Hehe. Oke, Kang. Ini ya, Kang, uangnya. Hehe, makasih banyak, Kang. Sama-sama, Bang. Hehe. Buset, laris juga nih gue jualan di sini. Yang tadinya gue seharian kagak dapet pembeli, giliran gue di sini sebentar, gue langsung dapet. Hai. Pokoknya gue nggak bisa biarin ini semua. Coba deh besok gue minta tukeran tempat jualan lagi sama Kang Sulis. Siapa tahu dengan gue jualan di taman ini, dagangan gue besok bisa habis ludes juga. Hai. Sedangkan dia nanti jualan di depan sekolahan, di mana penjual cuanki di sana udah tercemar nama baiknya. Hahaha. Yayat, cerdas bener sih lo. Akhirnya sampai rumah juga. Sekarang Acing bisa makan ini bakso cuanki dengan tenang. Apaan sih itu ambulans? Sirinenya ngagetin aja, nggak jelas banget deh ah. Dok, tolong dok, ada pasien keracunan makanan. Oh, oke Sus. Mari kita bawa ke ruang operasi. Baik dok. Kang, saya berangkat dagang dulu ya. Kang, bentar dulu Kang. Iya Kang, ada apa ya? Kang, kira-kira boleh nggak kalau hari ini saya yang jualan di taman? Hehe, nanti Akang yang gantian jualan di depan sekolahan. Oke Kang, siap. Ya udah kalau gitu, saya OTW dagang ke sekolahan dulu ya Kang. Iya Kang, makasih banyak ya Kang. Sama-sama Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ternyata gampang banget itu orang gue ajak tukeran tempat dagang. Haha. Oke lah kalau begitu, berarti hari ini gantian jatah gue yang dagangannya bakalan habis ludes. Hehe. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga di depan sekolah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, hamba berdoa kepadamu ya Allah. Hamba mohon lancarkanlah rezeki hamba. Semoga dagangan saya habis ludes seperti kemarin. Amin, amin ya robbal alamin. Hai, akhirnya sampai juga gue di taman. Gue duduk dulu terus tinggal tunggu para pembeli para dateng deh. Hehe. Dan kagak lupa buat sebat dulu. Hai. Alhamdulillah, akhirnya jam istirahat anak-anak sekolah tiba. Hehe. Bismillah, semoga banyak murid yang jajan bakso cuankiku nanti. Amin. Waduh, kok anak-anak nggak ada satupun yang jajan di tempatku ya? Ya Allah, hamba mohon bantuanmu ya Allah. Loh, Kang Sulis? Loh, Kak Lala? Kang, kok Akang jualan di sini? Akang nggak jualan di taman lagi? Iya nih Kak, saya tukeran tempat sama temen dagang saya. Oh, begitu. Terus, kalau saya boleh tahu, kok Akang kelihatan sedih begitu sih? Ini Kak, saya sedih
karena dari tadi belum ada anak yang jajan di tempat saya. Walah, jadi itu masalahnya. Mungkin itu semua karena teman Akang yang kemarin dagang di sini. Hah? Temen saya? Iya, Kang. Ya udah, sepertinya saya punya ide buat menyelesaikan masalah Akang. Ide apaan tuh, Kak? Bentar, Kang. Woi, anak-anak. Anak-anak, ada cuanki enak nih. Kalian bakal nyesel dah kalau kagak jajan cuanki di sini. Lah kemarin kan kakak bilang cuanki di situ beracun dan gak higienis. Lah, ini mah beda yang jualan. Akang yang ini mah dijamin higienis dan bakso cuankinya enak banget. Kalau kalian gak percaya, cobain deh 1 porsi, kakak yang bayar. Boleh deh kalau gitu. Ya udah Kang, tolong bikinin 1 porsi ya Kang buat adik cantik ini. Siap, Kak Lala. Dek, ini ya, Dek. Makasih banyak Kang. Saya coba makan ya Kang. Silakan, Dek. Jangan lupa berdoa ya. Bismillah. Wah, enak banget. Guys, cuanki ini bener-bener enak guys. Seriusan, beda banget dari yang kemarin. Kalian wajib jajan di sini. Asli. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak ya Kak Lala. Karena Kak Lala dagangan saya jadi laris. Hehe. Terima kasih kembali Pak. Cuma ini semua bukan karena saya. Ini semua karena Allah. Dan juga ini semua karena Akang telah berjualan bakso cuanki dengan jujur, higienis, dan lezat. Hehehe. Masya Allah, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah atas semua rezeki yang telah Engkau berikan untuk hamba. Ada, ya elah, perasaan hari udah mau sore aja nih. Mana bakso cuanki gue sama sekali belum ada yang beli lagi. Ada. Wah, selamat datang Pak Polisi. Pak Dokter, mau jajan cuanki ya Pak? Hehe. Selamat sore Bapak. Selamat sore juga Pak. Jadi mau pesen berapa porsi Pak cuankinya? Hehe. Maaf Bapak, saya kemari bukan untuk jajan cuanki, melainkan saya ingin menangkap Bapak. Hah? Apa? Menangkap saya? Lah, emang saya salah apa Pak? Saya mendapatkan laporan kalau Bapak telah menjual bakso cuanki yang mengandung racun di dalamnya. Hah? Racun? Tidak mungkin. Saya tidak pernah memakai racun ke dalam bakso cuanki saya, Pak. Baiklah kalau Bapak tidak percaya dan masih melawan, saya akan memanggil pasien saya yang sekaligus menjadi korban atas bakso cuanki Bapak. Hah? Korban? Kang Acing, mohon ke sini. Lah, lu kan yang kemarin beli cuanki gue. Jadi lu yang laporin gue ke polisi. Dasar kurang ajar. Atas dasar apa lu ngefitnah gue kalau gue jualan bakso cuanki ini pakai racun, hah? Kang, jelas-jelas Akang jualan bakso cuanki pakai racun. Akang ngerebus mie instan sekalian sama bungkus plastiknya. Itu bikin racun, Kang. Buktinya aja saya langsung masuk rumah sakit setelah makan bakso cuanki Akang. Hah? Ngerebus plastik mie instan bisa jadi racun? Wah, jangan bercanda kamu. Gak mungkin lah. Oh walah, saya akhirnya paham apa yang jadi masalah di sini. Baik Bapak penjual cuanki, izin saya menjelaskan. Memang benar merebus plastik bersama dengan makanan itu akan menyebabkan makanan tersebut mengandung mikroplastik. Hah? Mikroplastik? Betul Bapak, karena mikroplastik dapat menimbulkan berbagai bahaya bagi kesehatan manusia. Dampak bagi kesehatan meliputi gangguan pencernaan, kerusakan organ, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan potensi resiko kanker. Hah? Tuh, dengerin Kang.
Saya tidak percaya. Saya akan membuktikan kalau cara saya memasak cuanki dengan mie instan dengan sekalian merebus bungkus plastiknya tidak akan membahayakan kesehatan manusia. Tunggu sebentar, saya akan membuktikan kepada kalian. Nih, saya udah selesai membuat satu porsi bakso cuanki yang saya rebus bersama plastik mie instan. Saya akan makan ini bakso cuanki dan saya akan membuktikan kalau cuanki ini tidak berbahaya dan saya tidak akan kenapa-napa dan kalian semua salah. Nyam nyam nyam. Tuh kan Pak, saya nggak kenapa-napa. Tuh kan Pak, apa saya bilang makanan yang dijual orang ini berbahaya. Baiklah kalau begitu, sebelum kita bawa orang ini ke rumah sakit, biarkan saya mengecek keadaan orang ini terlebih dahulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Pak Dokter? Jangan-jangan Kang Cuanki ini udah meninggal ya? Benar sekali, Cing. Akang penjual cuanki ini sudah meninggal. Apa? Meninggal? Pak Dokter, tolong bilang kalau saya salah dengar. Gak mungkin kan kalau teman saya ini sudah meninggal? Mohon maaf Pak, namun itu yang sebenarnya terjadi. Akang ini telah meninggal karena dia telah memakan dagangannya sendiri, yang dimana makanan yang dia jual itu telah tercampur mikroplastik yang berbahaya bagi tubuh. Mikroplastik? Betul Pak, itu semua bisa terjadi karena Akang ini memasak bakso cuankinya dengan mie instan yang direbus bersama dengan bungkus plastiknya. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eyalah Kang, bisa-bisanya ini terjadi. Dasar PA. Ya sudah kalau begitu, karena Akang ini yang tadinya akan saya tangkap telah meninggal, bagaimana kalau kita makamkan saja Akang ini? Setuju Pak? Saya setuju juga Pak. Iya Pak Polisi, berhubung Akang ini sudah meninggal dan tidak akan ada lagi korban-korban seperti saya pun juga sudah tidak dendam lagi kepada Akang ini. Saya setuju kalau Akang ini kita makamkan saja. Baiklah, kalau begitu Pak Polisi, izinkan saya untuk mengangkat jenazah teman saya ini ke dalam ambulan ya Pak. Baiklah kalau begitu, silakan Pak. Mari Kang, saya bantu. Maaf Pak Polisi, sepertinya ada yang salah deh. Apa itu Pak Dokter? Perasaan saya nggak bawa mobil ambulan dari rumah sakit. Saya kan ikut mobil Pak Polisi tadi. Lah, iya juga ya. Pak Polisi, Pak Dokter, jenazahnya sudah saya taruh di ambulan ya. Ambulans? Apa yang kamu maksud, Cing? Saya kan nggak bawa ambulans. Saya kan ikut mobil Pak Polisi tadi bareng sama kamu. Lah, iya ya. Mobil itu Pak Dokter, tadi jenazah akan penjual cuanki saya masukin ke dalam mobil itu. Waduh, gawat. Jenazah teman saya mau dibawa kemana itu? Tenang bapak-bapak, mari kita masuk ke mobil saya dan kita kejar mobil itu. Baik Pak Polisi. Waduh, tempat apa ini? Ayo Bapak, mari kita masuk langsung saja. Baik Pak Polisi. Waduh, ini dia Pak Polisi mobilnya. Iya Cing, tapi mobil ini sudah kosong Cing. Lantas, sekarang apa yang harus kita lakukan Pak Polisi? Bagaimana kalau kita cari orang yang bertanggung jawab di sini? Siapa tahu mereka bisa bantu kita. Ide yang bagus Pak Dokter. Ayo semuanya.
Baik, Pak Polisi. Selamat sore, Pak. Loh, selamat sore Pak. Ada apa ini? Kok kalian bisa ada di sini? Jadi begini, Pak. Kami sedang mengejar mobil putih yang mengarah masuk ke pabrik ini. Oh, mobil tepung. Emang ada apa Pak dengan mobil pengangkut tepung kami? Di dalam mobil itu ada jenazah teman saya, Pak. Hah? Jenazah? Astagfirullahalazim. Woi, ada ribut-ribut apa sih ini? Woi bre, tepungnya lu bawa lu kemanain bre? Hah? Tepung? Ya udah aneh masukin ke dalam mesin pembuat mie atuh, Bre. Hah? Mesin pembuat mie? Waduh, gawat bre. Hah? Gawat? Gawat kenapa sih, Bre? Itu bre, ada jenazah yang kagak sengaja lu angkut. Hah? Jenazah? Astagfirullahaladzim.